Halo sahabat semua dan pemirsa misteri dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk berbincang dengan seseorang yang merupakan salah satu dari tim pemburu hantu yang pertama kali di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini supaya saya dapat menyajikan informasi dan juga video yang menarik lainnya. Oke, langsung saja kita saksikan video yang berikut ini. Bang Haji, saya mau mulai dari terbentuknya tim pemburu hantu. Itu pertama kali terbentuknya itu mulai kapan, Bang Haji? Sebenarnya kalau saya pribadi 2003 saya mulai, ya yang pertama sekali yaitu Ustadz Ajis, Pak Hariri, Ustadz Sarip, Ki Gusti, terus Solepati. Itu yang pertama, formasi pertama. Dan beliau yang membuat pemburu hantu itu. Oh, yang mencetuskan itu Pak Hariri, Ustadz Aji sama Mas Ali. Itu saya nggak bisa lupain itu. Jadi lalu beliau yang mencetuskan. Nah, selang berjalan pemburu hantu itu 3 bulan. Terus ada Mas Ali dari manajemen production house Gerageti itu datang ke tempat praktek saya, bertanya gimana ini. Nah, akhirnya saya diundang ke kantor gitu kan, karena pada saat itu memang kekurangan orang, kekurangan pemain, karena waktu itu pemain Ustadz Aziz lagi umroh, Pak Hariri lagi sakit, gitu. Waktu itu ya saya main lah. Nah, itu 2003, saya masih ingat 2003 pertengahan tahun kalau nggak salah, 2003. Nah, terus berlanjut main terus sampai terakhir 2007. Nah, jadi dalam setahun itu kita stripping ya, pesanannya kita live terus gitu, dan rating kita lebih tinggi lah dibanding film-film misteri lainnya, karena kita ini 3P yang saya bilang tadi, pembersihan, pengobatan, dan pemagaran, dan kita menolong semua agama, tidak pandang bulu. Dan kita membersihkan rumah itu dari orang-orang yang memang minta bantuan kepada kita, kepada production house itu datang fax itu sehari 1000 fax yang masuk. Nanti dipilih yang mana nih gangguan yang gawat, yang apa-apa lebih gitu. ditamakan yang Dan gratis, total gratis. Itu tidak dipunguti biaya. Lalu baru kita terawang, baru kita adakan rapat tim, siapa aja yang harus main hari ini gitu kan. Nah, barulah kita berjalan untuk syuting. Nah, dalam syuting itu ada yang sakit, yang rumahnya ini gangguan gaib lah, guna-guna lah, penyakit medis, semua kita bantu gitu. Mau orang susah, orang miskin, orang kaya, kita bantu. Nah, setelah kita selesai syuting, dikasih waktu 1 minggu. Nanti 1 minggu itu nanti tim dari manajemen production house ini, Gerageti ini, datang ke rumah orang yang kita bersihkan. Oh gitu. Gimana, Bapak Ibu, apakah sudah enak, udah bagus, udah bersih, udah enak, udah sembuh atau gimana? Alhamdulillah, gini udah bagus lah, ini. Nah, itu baru tempel stiker tuh bebas hantu. Nah, itu jadi gitu. Kalau belum, kita bersihkan pribadi lagi sendiri. Oh gitu, di luar syuting. Di luar syuting itu tanggung jawab kita. Nah, disitulah. Jadi bukan kita main-main gitu. Cuman memang ya dibilang yang sebenarnya ada improvisasi. Improvisasi itu kan antara di dalam film itu antara entertainment dengan spiritual, penggabungan spiritual paranormal, penggabungan gitu. Jadi ada gerakan, ada apa gitu. Ada entertainment. Iya, kalau diem aja bisa sih bersih rumah, diem aja.
beda kan nanti hasilnya untuk tayangan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Haji, kalau motivasinya awalnya tuh gimana sih bisa terbentuknya tim pemburu hantu itu? Nah ini mudah-mudahan saya bicara ini nggak salah ya, mudah-mudahan. Ya motivasi dari kawan-kawan dan saudara-saudara pemburu hantu yang membuat film ini, tadinya sudah buat film 1 tahun tuh. Ya. 1 tahun tapi nggak berjalan, nggak masuk ke TV-TV. Karena dianggap film apaan sih ini, begini ya. Terus subhanallah, LaTV terima ya, di TV LaTV akhirnya diterima, akhirnya booming tuh di situ, ya kan. Jadi niatnya apa? Niatnya cuma satu sebetulnya. Inama amalu biniat, kita cuma satu, ingin menolong sesama manusia dan sesama agama. Apa yang kita punya ilmu dari Allah, karena Allah yang maha hebat, ya kan, Allah yang maha kuat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Dan juga wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, kita mau membantu, mau berjuang. Ya kita hidup ini untuk apa sih? Kalau bukan kita yang kita bawa mati apa sih? Benar. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, ya kan? Udah itu aja. Jadi motivasinya apa yang kita miliki dari Allah itu digunakan untuk kebaikan ya sesama manusia gitu. Nah, kalau selama syuting pemburu hantu dari mulai tahun 2003 saya. 2003 pertama syuting 2003 itu 2003. Sampai terakhir syuting tahun berapa? 2007 awal. Nah, selama proses syuting tim pemburu hantu itu sendiri suka dukanya atau yang dialaminya yang masih nggak bisa terlupakan sampai sekarang ini? Sampai detik ini ya mudah-mudahan almarhum Ustadz Hariri diterima amal ibadah oleh Allah, diampunkan dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ya kan? Mudah-mudahan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ini ada fotonya Sukabumi tanggal 31 Desember 2004. Ya. Kita syuting di Sukabumi di dekat alun-alun. Waktu itu malam tahun baru. Jadi kita bersama kru-kru LaTV apa sekalian lah. Nah, setelah kita bersihkan gudang itu, saya bersama ini berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim. Setelah selesai, ini apa dukanya ya? Itu Pak Hariri itu bukan saya ngomongin jelek, enggak. Ini biar kita kisah nyata demi Allah, ini kita kisah nyata gitu. Bukan ngomong keburukan, bahwa pemburu hantu tuh bukan main-main loh. Nyawa taruhannya gitu. Setelah syuting, kru LaTV ini lagi bakar kambing guling di hotel. Udah kita ganti baju Pak Hariri pas saya mau jemput ke kamarnya, Pak Hariri turun tangga jatuh. Saya pikir darah tinggi, kambuh atau apa ya kan. Pas kita ajak, kita gotong ke kamar, sama tidurnya, ada istrinya. Lalu itu kejang ini. Ini ayan atau apa gitu kan. Nah kita lihat tuh, kita rasakan getarannya ininya apa. Subhanallah, ini ada yang nyerang gitu loh. Udah saya, waktu itu ada saksinya saya, Ustadz Aziz, istrinya, itu kita obatin. Obatin habis setengah jam itu udah sembuhnya. Saya tanya kan, alhamdulillah itu, kenapa bang? Emang kenapa bang? Ini aduh saya nih ratusan jin itu mau nyekek saya, mau narik saya katanya. Subhanallah, saya bilang subhanallah, nih bang, masih abang masih panjang umur, sehat, Allah kasih. Nah di situ itu salah satu dukanya. Lalu juga ada beberapa 1 atau 2 orang kawan yang patah ininya, jatuh dari atas itu, dari loteng itu atas itu. Nah, jadi seperti begitulah serangan-serangan. Ada yang salah satu bukan tim ya. Jadi kita kalau syuting di
Makanya di Sukabumi kita panggil siapa nih spiritual di situ yang terkenal yang untuk kita menghormati lah spiritual setempat. Menghormati, kita ajak. Wah, ada yang sampai jompang, sampai ini kejang-kejang sampai segala macam lah, istilahnya gitu kan. Nah, jadi di situ dukanya itu ya banyak lah. Dan tapi kalau bicara sukanya banyak sekali juga sukanya. Banyak Alhamdulillah sukanya. Yang paling terkesan tuh yang kalau sukanya yang paling terkesan kalau suka paling terkesan, saya jujur aja, saya bisa sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei ya gara-gara pemburu hantu, itu sukanya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang minta dibersihkan secara pribadi, ya malu di syuting, ya saya bisa jalan-jalan, istilahnya gitu kan, sama keluarga, sama ini. Yaitu salah satu duka, tentu ya ada take and give-nya, ya kan, ada pengertiannya dan lain-lainnya. Ya saya rasa semua pekerjaan itu tentu ada suka dukanya gitu ya. Nggak mungkin tidak ada gitu, pasti ada, karena itu ujian-ujian Allah pasti ada di situ semuanya gitu. Tinggal bagaimana kitanya gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau ya saya jujur, darah saya sampai mati pun mungkin darah pemburu hantu. Karena saya tidak akan bisa melupakan orang-orang yang telah berjasa, dan hakikatnya bersyukur banget kepada Allah. Bersyukur saya sekali banget kepada Allah, sampai bisa kuliahin anak, sampai bisa pergi haji orang tua, kedua orang tua, sekolahin anak sampai sarjana dan lain-lain. Dan yang paling saya sukanya itu apabila kita sudah ngobatin orang itu sembuh, berhasil, itu satu kebanggaan buat kita gitu. Contoh orang pengacara deh, orang pengacara nolongin orang, menang. Wah, senang kan? Ya sama aja, hampir sama gitu. Jadi kita dengan apa yang Allah titipkan, satu ilmu kepada kita ini gitu ya, Allah titipkan semuanya kan titipan Allah. Jadi kita bisa manfaatkan dan kita bisa bersyukur gitu kan, sabar syukur ikhlas kita bisa kita jalankan, bersyukur banget kita kepada Allah. Doa usaha iman tawakal, DUIT, doa usaha iman tawakal, kuncinya. Udah bersyukur banget itu gitu. Mau orang susah kayak mau enggak. Makanya saya di sini di ruang praktek saya dulu di sana pindah. Ya alhamdulillah siapapun ya saya bantu, saya terima gitu. Mau orang susah, mau orang kaya kayak mau enggak kayak. Yang penting niatnya. Gitu. Jadi nama malu di niatnya gitu kan. Situ. Nah, yang terakhir nih Bang Haji, pesannya atau jangannya nih buat sekarang kan banyak spiritualis muda atau pelaku supranatural itu. Ya, supranatural, paranormal, spiritual alias dukun. Apa yang harus dilakukan nih supaya kekuatan ataupun kelebihan yang mereka miliki itu bisa berguna dan juga ya istilahnya nggak sia-sia lah mempunyai sebuah kekuatan yang memang udah dianugerahkan oleh yang kuasa. Kita lihat dari zaman Rasulullah dulu. Kalau Rasulullah, ini saya merinding nih. Kalau Nabi diberikan mukjizat oleh Allah, kehebatan, mukjizat, kelebihan. Manusia biasa, para wali itu karomah. Kita manusia biasa yang banyak dosa dan kesalahan disebutnya ma'unnah, kelebihan Allah kasih. Contohnya mana? Saya suruh benerin AC, nggak bakal bisa. Betul. Yang bisa saya ngerusakin bisa. Tapi coba tukang sopi suruh ngobatin orang, yang disuruh bingung dia juga. Nah, Allah tuh adil. Masing-masing diberikan kelebihan dan kekurangan. Tapi saran saya, nasihat saya untuk bagi adik-adik saya yang senior, yang junior, non senior juga saudara-saudara saya, ya pokoknya niat yang niat di hati itu yang baik lah. Niat kita menjadi spiritual ini pertama satu karena Allah, kedua karena Rasulullah SAW, ketiga karena ingin menolong orang lain, keempat baru karena diri sendiri atau keluarga. Dan harus benar-benar mau belajar gitu loh. Kadang orang belajar dari buku doang. Orang belajar dari dari Mbah Google. Dari buku dari Mbah Google. Nah, sekarang ada hadis mengatakan barang siapa yang belajar dengan buku
tanpa guru sama aja dia belajar dengan setan. Itu hadis. Kenapa nggak ada yang bimbing? Ntar gila sendiri minta tolong sama buku. Ya kan? Jangan. Kadang spiritual sekarang ini yang mudah-mudahan kadang sombong. Sombong itu lupa gitu loh. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat seniornya atau nasihat-nasihat orang yang lebih tua gitu loh. Karena Allah memberikan kekuatan, memberikan kehebatan kepada manusia hanya titipan, itu tidak pandang bulu. Nah, mau umur muda kek, mau tua kek, saya punya guru ngaji saya, sekolahnya di Surya, umurnya 36 tahun dulu. Saya udah umur 42 tahun dulu. Jadi lebih Allah berikan ilmu agamanya atau apa. Kan gitu istilahnya. Jadi tolonglah kepada spiritual muda atau yang baru-baru, ya baru 10 tahun spiritual, 15 tahun, 20 tahun, ya satu itu, dan jaga kode etik spiritual, jangan pelecehan gitu. Jangan banyak bohongnya. Ya, kalau bohong, kalau orang nggak bohong nggak mungkin, pasti ada bohong, kecuali Rasulullah SAW. Pasti ada bohong, tapi yang benar gitu loh istilahnya, ya kan? Jadi dan jangan tega kepada seseorang itu. Kalau minta tolong itu kita hantam uang, kita gorok, janganlah, jangan terlalu seperti itu. Satu lagi, jangan pelecehan, gitu aja. Dan tanggung jawab. Kalau memang belum sembuh, belum ini, ya harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Oh, nggak bisa sendiri, tanya sama yang lebih senior, tanya yang lebih mengerti. Saya 34 tahun, demi Allah sampai detik ini saya masih jadi spiritual. Ya, pengalaman pahit, apapun suka dukanya, ya kan? Mana spiritual, yang sulap, yang trik, yang tukang tipu, yang beneran, yang main, saya tahu banget. Iya. Gitu. Kalau saya buka semua, dia lagi ini kan bingung, gitu kan? Nah, ini triknya begini, ini beginian bingung. Nah, jadi jadi pesan saya cuman sebenarnya sedikit, cuman saya jabarin aja sih. Cuman itu tadi niatnya. Innama lebih niatnya satu, karena Allah dan Rasulullah SAW kita ingin menolong orang. Kedua, karena ingin menolong orang. Ketiga, karena ingin menolong orang. Keempat, karena ingin untuk keluarga, nusa dan bangsa dan agama. Itu aja. Dan jaga kode etik spiritual. Itu aja. Ada lagi? Ya, udah selesai Bang Haji. Ini terima kasih atas waktunya, ujangannya. Mudah-mudahan yang melihat video ini bermanfaat dunia dan akhirat, mempunyai inspirasi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita punya kelebihan yang sudah dikasih sama Tuhan, ya kita sebaiknya gunakan dengan sebaik-baiknya, yang pasti untuk kebaikan tentunya.